gunung-gunung yang berada di Indonesia. Tegakkan badan, fokuskan pandangan, karena kita akan membahas sesuatu yang seram, mistis, dan membuat bulu kuduk kita berdiri. Gunung pertama yang akan kita telusuri adalah kisah seram yang berasal dari salah satu gunung terkenal yang ada di Indonesia, di daerah Bogor, yaitu Gunung Salak. Gunung Salak yang berada di Bogor ini, termasuk salah satu gunung yang mempunyai beragam cerita seram dari pendaki-pendaki gunung tersebut. Saking seramnya, Gunung Salak dianggap sebagai gunung yang paling angker di Jawa Barat. Setiap tahunnya, selalu saja ada pendaki yang diberitakan hilang di gunung ini. Kisah seram ini dimulai pada tahun 2007. Saat itu, ada 13 orang pencinta alam yang mendaki gunung ini. Di dalam perjalanan mendaki gunung, salah satu pemuda yang ikut pendakian mengaku ada sosok bayangan hitam yang melambai kepadanya. Kemudian, dia bertanya kepada temannya, apakah mereka melihat sosok yang serupa. Ternyata hanya dia yang melihat sosok tersebut. Lalu, dikarenakan cuaca yang buruk, membuat mereka terpaksa untuk membangun tenda terlebih dahulu sebelum hari menjadi gelap. Pemuda yang melihat sosok hitam tadi tersebut, merasa tidak nyaman walaupun sudah berada di dalam tenda. Lalu, dia memutuskan untuk keluar dari tenda, dan betapa terkejutnya dia, melihat sudah ada beberapa sosok menggunakan seragam tentara, dengan wajah yang pucat sedang mengelilingi tenda mereka. Di dalam keadaan ketakutan, pemuda tersebut mendengar lantunan ayat-ayat yang dibacakan dari bukit, oleh seorang wanita yang tidak bisa ia lihat sosoknya. Akhirnya, sang pemuda merasa sangat ketakutan, dan memutuskan untuk kembali masuk ke dalam tenda. Gunung kedua yang akan kita bahas adalah gunung api yang berada di Semarang, Jawa Tengah, yaitu Gunung Merbabu. Seperti pada gunung mistis-mistis lainnya, Gunung Merbabu juga menyimpan cerita-cerita seram yang tidak kalah menyeramkannya. Salah satunya merupakan tentang anak-anak hutan, yang kerap ditemukan berlarian di jembatan setan. Jembatan setan itu sendiri, merupakan salah satu jalur pendakian yang cukup ekstrim di Merbabu. Jalur ini, berbatasan langsung dengan pinggiran tebing. Beberapa pendaki mengaku bertemu langsung dengan anak-anak hutan, yang merupakan sosok gaib tersebut. Salah satunya, adalah Otniel. Otniel adalah seorang karyawan yang bekerja pada lembaga pemerintahan, yang berasal dari Semarang. Konon katanya, jika tidak berhati-hati di Gunung Merbabu, mereka akan membuat para pendaki tersesat di dalam perjalanan. Otniel mengaku bahwa, saat dia mendaki Gunung Merbabu pada tahun 2015, dia hampir menjadi korban dari anak-anak hutan ini. Kisah lainnya yang berasal dari gunung ini adalah, berasal dari seorang karyawan dari salah satu perusahaan media digital di Jakarta. Karyawan tersebut, sudah mendaki Gunung Merbabu sebanyak 9 kali, tapi baru kali ini dia merasakan pengalaman seram di Gunung Merbabu. Pengalamannya bermula saat dia mendaki bersama rombongan pendaki lainnya. Karena kelelahan dan tidak kuat, pemuda tersebut dan rombongan lainnya berhenti di Sabana 1,
yaitu adalah sebuah area padang rumput yang berada di pertengahan pos 2 dan pos 3. Pemuda tersebut mengaku tidak pernah mendengar tentang mitos yang ada di Merbabu. Dikarenakan, orang yang ingin mendaki gunung tersebut, tidak diperbolehkan untuk tahu terlebih dahulu agar tidak terbebani. Waktu itu, kondisinya sekitar pukul 12 malam, dan para pendaki memutuskan untuk istirahat terlebih dahulu. Pada saat sedang beristirahat, pemuda tersebut melihat bayangan hitam besar seperti sebuah pepohonan, yang tentu saja tidak mungkin ada pohon di sabana. Saat itu, kondisi juga sedang bulan purnama, jadi situasi cukup terang. Dikarenakan penasaran, pemuda tersebut bertanya kepada temannya, apakah dia melihat bayangan hitam tersebut juga. Tetapi, temannya tidak melihat bayangan tersebut. Lalu, pada akhirnya pemuda tersebut hanya menghiraukan dan kembali tertidur. Pada keesokan harinya, pemuda tersebut baru menyadari bahwa bayangan itu adalah makhluk halus, yang setelah dia mendengar cerita dari warga lokal, saat pemuda tersebut turun dari Gunung Merbabu. Udah pada tahu belum? Cupmu sekarang ada di My Telkomsel Apps. Cukup buka aplikasinya, tap menu shop, lalu tap menu entertainment, dan temukan Cupmu di kategori pilihan produk. Kamu juga bisa bayar pakai pulsa loh. Nonton puas tanpa batas. Tiap saat, setiap waktu, bersama Cupmu. Cupmu, cuma buat kamu. Gue yang bener-bener kaget. Langsung shock. Saya sering sekali melihat sosok-sosok yang penuh darah. Yang serem banget. Jadi pada potong kalau malam nggak ada kehidupan di sini. Balik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ternyata jalan buntu guys, perasaan mulai panik. Astagfirullah. Nah, titik maknya nanti di depan ada nih. Udah pada tahu belum? Cupmu sekarang ada di My Telkomsel Apps. Cukup buka aplikasinya, tap menu shop, lalu tap menu entertainment, dan temukan Cupmu di kategori pilihan produk. Kamu juga bisa bayar pakai pulsa loh. Nonton puas tanpa batas. Tiap saat, setiap waktu, bersama Cupmu. Cupmu, cuma buat kamu. Halo, kembali lagi di Seram, masih membahas tentang kisah dan kejadian seram dari berbagai gunung yang berada di Indonesia. Gunung berikutnya merupakan gunung tertinggi kedua yang berada di Pulau Jawa, yaitu Gunung Slamet. Cerita tentang keberadaan desa gaib yang berada di Gunung Slamet bukanlah hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Gunung tertinggi kedua di Pulau Jawa ini memiliki banyak cerita seram yang membuat bulu kuduk kita merinding. Salah satu cerita dari Gunung Slamet ini berasal dari seorang pendaki yang bernama Awe, yang sedang merayakan lulusan kuliah dan memutuskan untuk merayakannya dengan mendaki Gunung Slamet. Pada awalnya, pendakian berjalan dengan lancar. Banyak yang bilang bahwa salah satu pos yang dilewati oleh pendaki yaitu pos 4 Samarantu, disebut sebagai gerbang yang menuju alam gaib.
Kejadian mistis mulai dialami oleh Awe dalam perjalanan turun menuju puncak, yang tepatnya saat mereka menuju base camp Bambangan. Awe melihat seolah ada jalan yang bercabang dengan sebuah gerbang. Kemudian, Awe memilih salah satu jalan bagian gerbang yang menyerupai sebuah kubah. Pada awalnya, rute yang dia lewati terasa sama saja, namun mulai muncul kejanggalan. Mulai dari dia bertemu dengan dua wanita yang seperti sedang memilah-milah beras, sampai saat Awe masuk ke sebuah pasar gaib. Di pasar yang cukup ramai tersebut, tidak ada orang yang memperdulikan Awe, selain pria yang berbaju lusuh. Kemudian, Awe diberi petunjuk jalan yang benar yang menuju base camp Bambangan. Dari sanalah, Awe yang kemudian tersadar bahwa dirinya telah masuk ke dalam desa gaib. Gunung selanjutnya yang akan kita bahas adalah gunung berapi yang berada di Jawa Timur, yaitu Gunung Semeru. Gunung Semeru merupakan salah satu gunung yang paling sering didaki, dan juga salah satu gunung yang banyak menyimpan cerita seram bagi yang pernah mendakinya. Salah satu cerita dari Gunung Semeru berasal dari sesepuh atau juru kunci yang dihormati di gunung ini, yaitu Mbah Dipo, yang tinggal di dusun Kamar Kajang di sekitar Gunung Semeru. Mbah Dipo menghabiskan waktunya dengan bertapa di puncak Gunung Semeru. Mbah Dipo merupakan orang yang paling mengetahui tentang Gunung Semeru, hingga bisa menentukan kapan Gunung Semeru erupsi, dan kapan harus melakukan evakuasi. Mbah Dipo menjamin warga yang berada di sekitar Gunung Semeru tidak akan terkena musibah. Mbah Dipo menjamin keselamatan warga yang berada di sekitar Gunung Semeru, dan Mbah Dipo juga sudah biasa mengizinkan tamu untuk bermalam di rumahnya. Tetapi, tamu yang bermalam di rumah Mbah Dipo tidak sembarang mendapatkan izin. Jangan berharap bisa bermalam di tempat Mbah Dipo jika tidak diizinkan. Dan jika melanggar, akan ada kejadian yang menimpa tamu tersebut. Setelah Mbah Dipo meninggal dunia pada tahun 2007, tugasnya sebagai guru kunci digantikan oleh istri ketiga dan terakhirnya. Sebelum Mbah Dipo meninggal dunia, beliau menyampaikan pesan, jika Gunung Semeru meletus, larilah ke arah sungai, dan jangan menuju Gunung Sawur. Sampai saat ini, pesan tersebut terus diingat oleh masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Semeru. Kisah seram lainnya yang terdapat di gunung ini adalah datang dari para pendaki, beranggotakan 5 orang, yang pergi mendaki ke Semeru. Diceritakan bahwa, saat perjalanan pendakian mereka bertemu dengan seorang wanita. Wanita tersebut mengaku bahwa dia pergi mendaki hanya seorang diri. Oleh karena itu, kelima pendaki tersebut merasa iba, dan mengajak wanita tersebut untuk mendaki bersama, agar bisa mencapai puncak Semeru bersama-sama. Lalu hari sudah mulai gelap, dan akhirnya mereka memutuskan untuk berhenti di pos terdekat, untuk berkemah di sana. Lalu, salah satu pendaki ditunjuk untuk berjaga di dekat tenda, agar bisa menghalau binatang buas, jika binatang ingin mendekati tenda mereka. Ketika sedang menjaga tenda, pemuda tersebut melihat sang wanita keluar tenda, dan berjalan ke arah hutan. Dikarenakan merasa khawatir, pemuda itu akhirnya mengikuti wanita tersebut ke dalam hutan. Namun, wanita tersebut malah menghilang, dan tidak ditemukan keberadaannya. Pendaki tersebut merasa cemas, dan akhirnya membangunkan teman-temannya, dan sepakat untuk mencari keberadaan wanita tersebut. Keesokan harinya, pencarian pun dimulai. Tetapi, para pendaki tidak menemukan tanda-tanda keberadaan dari wanita tersebut. Alih-alih menemukan keberadaan wanita tersebut,
mereka malah menemukan jasad wanita di dasar jurang Semeru. Oleh karena itu, mereka pun langsung menghubungi tim SAR. Dan setelah jasad tersebut diidentifikasi, ternyata jasad wanita tersebut adalah wanita yang dinyatakan hilang di Gunung Semeru pada sebulan yang lalu. Gunung selanjutnya adalah gunung yang berasal dari daerah selatan kota Semarang, Jawa Tengah, yaitu Gunung Ungaran. Kejadian seram ini dialami oleh seorang pendaki pria. Sesampainya dia di Pasar Jimbaran, yang merupakan titik awal dari pendakian Gunung Ungaran, sama sekali tidak ada kejadian aneh yang terjadi. Pemandangan jalanan dan rumah-rumah yang dia lewati, semua tampak normal, dan biasa saja sampai saat dia sampai di base camp Mawar. Base camp Mawar saat itu memang kosong, dikarenakan memang bukan musim pendakian. Pemuda itu kemudian beristirahat di sebuah kursi panjang, di depan sebuah warung yang sedang tutup. Saat belum lama dia tertidur, pemuda tersebut merasakan ada orang yang menggerakkan tubuhnya, yang hendak ingin membangunkannya. Saat pemuda tersebut membuka mata, pemuda tersebut terkejut, karena mendapati tidak ada seseorang pun di sekitarnya. Tidak sampai di situ saja, pemuda tersebut tetap melanjutkan perjalanan pendakiannya. Dia kembali bertemu dengan sesosok yang muncul dari hutan pinus. Gangguan demi gangguan terus dirasakan oleh pemuda tersebut, sampai perjalanan pendakiannya selesai. Dari suara, bayangan, hingga hembusan nafas, bisa dirasakan oleh pemuda tersebut berulang kali. Halo, aku Bino. Selamat ulang tahun ke-23 트랜스메디아. 네, 드디어 제가 여러분들을 만나러 자카르타에 가게 되었습니다. 2024년 12월 15일 일요일 오후 6시 반이고요. 이스토라 스나얀에서 열리는 두아띠가 따온 후 트랜스메디아에서 만나요. 그리고 조만간 만날 거니까 조금만 기다려주시고요. 아구, 신따, 깔리안, 따다. Diskon besar hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan Alo Prime, kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Mulai dari kebutuhan sehari-hari, produk fresh, perlengkapan rumah tangga, department store dan metro style, serta elektronik. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini, mulai dari toko buka sampai jam 10 malam di Transmart seluruh Indonesia. Halo, Assalamualaikum. Astagfirullah, ya Allah. Kamu di sini aja, nggak usah kesana diam. Kenapa bonekanya? Tapi ini pohon cerinya goyang-goyang. Halo, kembali lagi di Seram, masih membahas tentang kisah dan kejadian seram dari berbagai gunung yang berada di Indonesia. Gunung berikutnya, merupakan gunung yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, yaitu Gunung Lawu. Selain memiliki legenda, serta asal-usul yang luar biasa, Gunung Lawu memiliki cerita seram yang membuat kita merinding, yang beredar di kalangan masyarakat dan para pendakinya.
Gunung Lawu memiliki pasar setan yang keberadaannya dipercayai oleh para pendaki dan masyarakat di sekitarnya. Jika para pendaki melewati jalur pendakian Ceto, mereka akan mendengar sayup-sayup suara yang ramai seperti di pasar. Biasanya, pendaki Gunung Lawu akan mendapatkan nasihat dari juru kunci untuk tidak menerima atau membeli barang-barang yang ditawarkan oleh orang yang ditemui di lereng Gunung Lawu. Sebab penjual tersebut bukanlah seorang manusia, melainkan makhluk halus dari penghuni pasar setan tersebut. Cerita seram lainnya yang berasal dari Gunung Lawu adalah, Gunung Lawu diyakini memiliki nyawa, dan bisa mendengar setiap perkataan manusia. Oleh karena itu, para pendaki selalu diingatkan untuk tidak mengucapkan kata-kata kasar saat berada di Gunung Lawu. Pendaki gunung harus selalu menjaga sopan santun dan tidak merusak alam yang ada di Gunung Lawu. Sudah sering sekali kejadian yang menyebabkan hilangnya pendaki atau tersesat di kawasan Gunung Lawu. Menurut cerita dari masyarakat sekitar, hal tersebut terjadi jika para pendaki bersikap tidak sopan dan terkesan meremehkan pada saat mendaki. Gunung terakhir yang akan kita bahas adalah gunung yang berlokasi di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan menjadi gunung berapi tertinggi kedua di Indonesia, yaitu Gunung Rinjani. Gunung Rinjani, selain mempersembahkan pesona alam yang luar biasa, dengan pemandangan yang tidak dapat disangkal, tetapi Gunung Rinjani juga menyimpan kisah dan mitos yang seram, dan juga mistis di dalamnya. Menurut keyakinan lokal, terdapat beberapa larangan untuk memelihara pemikiran yang negatif, selama melakukan pendakian di Gunung Rinjani ini. Mitos ini meyakini bahwa jika kita berbicara atau memikirkan pemikiran yang negatif, dapat mengubahnya menjadi kenyataan, dan dapat menarik musibah. Sehingga, penting bagi para pendaki untuk senantiasa memelihara pemikiran yang positif selama pendakian mereka, agar dapat selamat sampai tujuan mereka. Lalu, salah satu mitos yang dikenal di gunung ini adalah larangan untuk menginjakkan kaki di beberapa area tertentu yang berada di Gunung Rinjani. Tempat-tempat tersebut diyakini hanya boleh dikunjungi oleh makhluk jin saja, sementara manusia tidak diperbolehkan untuk menginjakkan kaki di sana. Mitos ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari warisan budaya setempat. Dan masyarakat meyakini bahwa beberapa pendaki yang hilang dari gunung ini, mungkin berusaha untuk mengunjungi area terlarang ini, dan membawa dampak yang cukup serius bagi mereka. Oleh karena itu, penting bagi calon pendaki, untuk memahami dengan baik, area terlarang dan mempelajari aturan-aturan setempat, sebelum memulai pendakian. Mitos lainnya yang cukup menarik adalah, keyakinan bahwa pendaki yang hilang, sebenarnya tidak benar-benar hilang, melainkan tersesat di dunia jin yang tidak terlihat. Menurut masyarakat setempat, mereka terperangkap di antara dimensi yang tidak dapat terlihat oleh mata manusia. Oleh karena itu, para pendaki diharapkan untuk tetap mengikuti prinsip-prinsip keamanan dalam melakukan pendakian mereka. Kisah seram terakhir di Gunung Rinjani adalah, Gunung Rinjani dianggap sebagai kediaman Dewi Anjani, yaitu seorang ratu jin, yang tidak dapat kita lihat secara fisik. Diyakini bahwa, Gunung Rinjani dikuasai oleh Dewi Anjani, beserta kekuatan gaibnya yang menguasai daerah Gunung Rinjani. Kawasan Gunung Rinjani memiliki kawah yang dikenal sebagai Segara Muncar, yang dianggap sebagai istana ratu oleh penduduk setempat.
Menurut cerita yang berkembang, istana ini muncul dan terlihat pada waktu-waktu tertentu. Pendaki yang telah mendaki Gunung Rinjani menceritakan pengalaman-pengalaman mistisnya yang memperkuat kisah tentang Dewi Anjani serta istananya. Menurut masyarakat setempat, Dewi Anjani adalah seorang putri raja yang tidak diizinkan menikah dengan pria pilihannya. Lalu, Dewi Anjani menghilang di mata air Mandala. Semenjak saat itu, Dewi Anjani diakui sebagai penguasa gaib yang berada di Gunung Rinjani. Itulah beberapa kisah dan pengalaman seram dari berbagai gunung-gunung yang berada di Indonesia. Tentu, masih akan banyak kisah-kisah horor lainnya yang akan kita bahas pada episode-episode seram selanjutnya. Jangan lupa untuk tetap bersikap sopan, berhati-hati, dan menjaga sikap sebagai bentuk menghargai daerah atau tempat yang dikunjungi. Rasain kehebohan dan keseruan ulang tahun Transmedia ke-23? Datang aja langsung ke Transmedia Festival 2024 di Istora Senayan, Jakarta. 14 dan 15 Desember mulai jam 7 pagi. Mulai dari olahraga, lomba, dance, karaoke, kuliner, sampai penampilan live J-Rocks dan Ungu. Serta segudang aktivitas menarik yang akan muasin kamu semua. Info lengkap dan pendaftaran, kepoin langsung website detikevent.com sekarang juga. Diskon besar hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan Alo Prime, kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Mulai dari kebutuhan sehari-hari, produk fresh, perlengkapan rumah tangga, department store dan metro style, serta elektronik. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini, mulai dari toko buka sampai jam 10 malam di Transmart seluruh Indonesia. Kali ini saya bakal membagikan lagi video menyeramkan. Ada penampakan sosok kepala pocong dan sosok pocong tersebut terlihat mengintip. Ini asli atau bukan, tapi gue masih diem-diem aja. Dibangun di atas tanah pekuburan, terowongan Casablanca terbilang angker. Menurut beberapa warga Casablanca, ketika pembongkaran kuburan tersebut, bahkan ada satu jenazah yang masih utuh. Dari terowongan Casablanca sampai kira-kira radius 40 meter sesudahnya, banyak terjadi kecelakaan yang penyebabnya tidak masuk akal. Biasanya karena pengendara motor atau mobil melihat sesosok perempuan yang tiba-tiba menyeberang di hadapan kendaraannya, sehingga pengemudi kendaraan tiba-tiba banting setir dan menabrak pembatas jalan. Akhirnya cerita itu menyebar luas di masyarakat dan tempat tersebut dinilai angker. Kisah ini akhirnya dijadikan sebuah film horor layar lebar.